Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil tugas akhir kami, yaitu yang berjudul Analisa Fatik pada Housing Motor Batang Kendali Reaktor Nuklir dengan metode elemen hingga. Saya Egi Dewantari dan teman saya Yemi Moko dengan dosen pembimbing pertama yaitu Pak Ani Rahmat STMT dan dosen pembimbing kedua yaitu Bumala Hayati Nasution STMT. Outline yang akan kami bahas yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat data dan pembahasan, dan yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang. Energi nuklir merupakan salah satu pilihan terbaik untuk pembangkit tenaga listrik. Salah satu komponen reaktor nuklir adalah batang kendali. Batang kendali pada reaktor nuklir ini dikendalikan oleh sebuah motor. Batang kendali memiliki rumah sebagai tempat pelindung atau biasa disebut dengan housing. Pembebanan pada rumah batang kendali dapat menyebabkan tegangan. Tegangan yang terjadi dapat menyebabkan sebuah kegagalan atau fatigue yang mengurangi kekuatan dari suatu material. Pada penelitian ini, analisa fatigue dilakukan menggunakan metode elemen hingga. Penggunaan metode elemen hingga dalam penyelesaian rumusan masalah yang kami lakukan dikarenakan mudah dilakukan pada kondisi saat ini dan terjangkau oleh mahasiswa. Software yang digunakan yaitu ANSYS Student 2020 R2. Analisa tegangan ini dilakukan dengan cara mensimulasikan housing motor batang kendali reaktor nuklir dengan penggunaan variabel material. Tujuan penelitian kami yang pertama yaitu mengetahui fenomena fatigue pada housing motor batang kendali reaktor nuklir, dan yang kedua yaitu mengetahui letak area fatigue pada housing motor batang kendali reaktor nuklir. Kemudian ada metodologi penelitian, terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu pendefinisian masalah, yang kedua yaitu tinjauan pustaka dan algoritma pemrograman, yang ketiga yaitu pengumpulan data, dan yang keempat yaitu validasi simulasi dengan ANSYS. Kemudian pada penelitian ini memiliki variabel material yaitu SA403, SA182, dan SA316L. Berikut ini merupakan flowchart simulasi tegangan housing motor batang kendali reaktor nuklir menggunakan software ANSYS. Yang pertama yaitu geometri housing motor batang kendali, kemudian struktural, material properties, meshing, dan dilanjutkan pembebanan struktur, kemudian dilanjutkan distribusi tegangan. Jika hasil sesuai dengan manual verification atau VM25, maka dapat dilanjutkan analisa hasil dan pembahasan. Jika hasil tidak sesuai, maka dilakukan kembali mulai dari awal hingga seterusnya. Selanjutnya ada data dan pembahasan. Yang pertama yaitu simulasi analisa struktur housing motor batang kendali reaktor nuklir menggunakan ANSYS Student 2020 R2. Simulasi ini menggunakan 4 tahap. Yang pertama, tahap reference, di mana dilakukan analisa struktural. Lalu yang kedua, tahap preprocessor, di mana terjadi pembuatan geometri dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi seperti gambar berikut ini. Lalu yaitu pendefinisian material properties. Dapat dilihat pada tabel, terdapat 3 material yaitu SA316L, SA182, dan SA403. Lalu pembuatan meshing, seperti gambar seperti ini. Selanjutnya yaitu tahap solution, di mana penelitian ini menggunakan tipe analisis transient, lalu pendefinisian beban, pressure, dan displacement. Untuk beban pressure terdapat di area luar dan displacement diletakkan di area dalam. Selanjutnya tahap post-processing, di mana penampilan hasil simulasi seperti gambar berikut ini. Kemudian data dan pembahasan untuk validasi model simulasi. Verification manual ANSYS Mechanical PDL yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu merupakan verifikasi manual dengan permasalahan yang hampir sama dengan penelitian kami, kode VM25 tentang stresses in a long cylinder. Berikut ini merupakan data VM25 tentang stresses in a long cylinder. Dalam VM25 didapatkan hasil teoritis stres sebesar 20.000 Pascal dengan tekanan 3.000 PSI dan R sama dengan 8 in. Kemudian hasil simulasi menggunakan ANSYS Mechanical APDL pemodelan yaitu sebesar 19.993,3 Pascal.
Berikut ini merupakan hasil uji VM25 dengan ANSYS Mechanical APDL. Sehingga dari kedua hasil tersebut didapatkan rasio ketelitian yaitu 99,9665%. Data dan pembahasan tentang distribusi tegangan. Dapat dilihat di sini pada gambar pressure 25 MPa, hasil material SA403 didominasi oleh kontur warna distribusi tegangan yang lebih ke arah kontur distribusi tegangan maksimum atau merah, dibandingkan dengan hasil material SA403 dengan pressure 5 MPa. Dapat dilihat juga pada grafik di sini bahwa semakin besar nilai pressure, maka diikuti dengan naiknya nilai tegangan. Hal tersebut sesuai dengan persamaan pada tinjauan pustaka bahwa besar tegangan memiliki persamaan yaitu gaya pressure dibagi dengan luas penampang. Maka harga tegangan yang memiliki nilai besar akan dimiliki oleh P yang bernilai besar juga. Selanjutnya yaitu pada gambar ini terdapat satu bagian area dari housing motor batang kendali reaktor nuklir. Pada penelitian ini memiliki dua area longitudinal dan transversal. Area transversal ditunjukkan dengan nomor A27, A144, dan A146. Sedangkan area longitudinal yaitu ditandai dengan A143, A145, dan area yang berwarna biru tua. Dari hasil simulasi ini, pada area transversal memiliki tegangan yang besar dibandingkan dengan area longitudinal. Hal tersebut dikarenakan memiliki area transversal memiliki area yang kecil. Hal tersebut dapat dilihat juga pada gambar hasil simulasi bahwa kontur warna distribusi tegangan yang lebih bergeser ke arah maksimum merupakan daerah area transversal, sedangkan area longitudinal memiliki kontur warna distribusi tegangan mengarah ke minimum. Kemudian pada grafik ini menjelaskan bahwa nilai tegangan akan berbanding terbalik dengan luas area. Jika nilai A-nya semakin besar, maka nilai tegangan yang akan dihasilkan akan semakin kecil. Hal tersebut didukung oleh persamaan pada tinjauan pustaka, yaitu tegangan sama dengan P per A. Semakin besar tegangan, maka nilai A-nya semakin kecil. Kemudian data dan pembahasan mengenai area fatigue. Berikut ini merupakan area fatigue pada material SA403. Area kritis merupakan area yang memiliki kontur warna merah. Area tersebut merupakan area terjadinya fatigue. Dapat dikatakan juga bahwa area kritis merupakan area yang dapat rusak. Area kritis yang dimaksud yaitu seperti area berikut ini. Pada setiap pressure yang berbeda, letak area fatigue ditunjukkan pada letak yang hampir sama. Semakin besar pressure yang diberikan, maka kontur distribusi tegangan pada area fatigue akan semakin mengarah ke kanan atau mendekati kontur warna distribusi tegangan maksimum. Dapat dilihat juga perbedaan yang cukup jelas antara pressure 5 MPa dengan pressure 25 MPa. Bahwa kontur warna distribusi tegangan di area fatigue pada pressure 5 MPa menuju ke arah kontur warna distribusi tegangan minimum. Sedangkan kontur warna distribusi tegangan pada pressure 25 sudah bergeser ke arah kanan atau mendekati kontur warna distribusi tegangan maksimum. Selanjutnya yaitu area fatigue pada material SA316L. Dapat dilihat dari keenam gambar berikut bahwa semakin besar pressure yang diberikan dari 5 MPa ke 25 MPa, maka kontur warna distribusi tegangan pada area fatigue akan semakin mengarah ke kanan, yaitu mendekati kontur warna merah, kontur warna distribusi tegangan maksimum. Area yang berwarna merah tersebut disebut area kritis. Area kritis merupakan area terjadinya fatigue. Area kritis tersebut dapat ditunjukkan pada area warna merah seperti berikut ini. Berikut ini merupakan area fatigue pada material SA182. Area kritis merupakan area yang memiliki kontur warna merah. Area tersebut merupakan area yang dapat terjadi fatigue. Dapat dikatakan bahwa area kritis merupakan area yang dapat rusak. Area kritis yang dimaksud yaitu seperti area berikut ini. Pada setiap pressure yang berbeda, maka letak area fatigue yang ditunjukkan berada pada letak yang sama.
semakin besar nilai pressure yang diberikan, maka kontur warna distribusi tegangan pada area fatik akan didominasi semakin mengarah ke kanan, yaitu mendekati kontur warna distribusi tegangan maksimum. Dapat dilihat bahwa kontur warna distribusi tegangan di area fatik pada pressure 5 MPa didominasi kontur warna distribusi tegangan minimum. Sedangkan pada pressure 25 MPa didominasi oleh kontur warna distribusi tegangan ke arah kanan, yaitu mendekati kontur warna distribusi tegangan maksimum. Selanjutnya yaitu perbandingan dari ketiga material. Di sini merupakan grafik perbandingan pressure dengan distribusi tegangan pada material SA403, SA316L, dan SA182. Dari grafik dapat dilihat bahwa dari ketiga material yang digunakan yaitu SA403, SA316L, dan SA182, yang paling baik yaitu SA403. Hal tersebut karena memiliki distribusi tegangan paling rendah dari beberapa pressure yang digunakan. Kemudian, data dan pembahasan mengenai fenomena fatik. Dari hasil simulasi yang dilakukan, rata-rata area fatik terjadi pada posisi atau daerah area fillet, seperti gambar berikut ini. Kejadian fatik dapat diuraikan menjadi 3 tahap atau 3 bagian, yaitu retakan awal, penyebaran retakan yang apabila semakin besar pada batas tertentu akan terjadi patahan struktur atau fraktur. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sifat kelelahan suatu material, yaitu konsentrasi tegangan, ukuran atau dimensi dari geometri, kondisi beban tekanan, dan keadaan material properties tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada tugas akhir ini yaitu yang pertama, fenomena fatik pada housing motor batang kendali reaktor nuklir ditandai dengan adanya patahan. Terdapat 3 fase pada fenomena fatik pada suatu material yaitu permulaan retak, penyebaran retak, dan patah. Yang kedua yaitu letak area fatik housing motor batang kendali reaktor nuklir pada material yang digunakan dalam penelitian ini rata-rata berada di bagian sambungan-sambungan, ditandai dengan kontur distribusi tegangan berwarna merah. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu yang pertama menggunakan software ANSYS selain ANSYS Student 2020 R2. Yang kedua yaitu melakukan penelitian secara kuantitatif. Yang ketiga yaitu melakukan penelitian secara lanjut mengenai hasil penelitian ini. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.